Kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Baik, acara pada siang hari ini akan kita mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Handayani SE MPD selaku Kepala SMA Cendrawasih 2 Pondok Aren. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat, baik unit Cendrawasih Pondok Aren Tangerang Selatan, wilayah Jakarta, dan juga rekan guru yang hari ini telah bergabung di Zoom meeting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bersama-sama telah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif, kegiatan Calon Guru Penggerak Angkatan ke-6 secara online. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah bergabung dalam undangan kami melalui Zoom meeting. Dan sebelum kita melangkah ke acara demi acara, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga paparan, acara keempat tanya jawab, kelima sesi foto bersama, acara keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Sri Handayani SE MPD selaku Kepala SMA Cendrawasih 2. Kepada Ibu Sri Handayani SE MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Kurniawati, Ibu tamu undangan ya dari SMP Cendrawasih Jakarta. Kemudian yang saya hormati Ibu Sifah Fauzia. Di sini Ibu Sifah yaitu selaku guru calon ya Bu ya, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Cendrawasih. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini, baik yang dari sekolah Cendrawasih maupun dari sekolah di luar Cendrawasih. Selamat siang Pak Nendi dari SMA 2 Tangerang Selatan. Dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul di sini untuk memenuhi undangan dari SMA Cendrawasih. Dalam hal ini memfasilitasi Ibu Sifah Fauzia MPD dalam rangka untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
tentunya Ibu dan Bapak di sini sudah meluangkan waktu yang mungkin waktunya sedang libur ya. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang belum bisa mengikuti menjadi guru penggerak, semoga nanti bisa mengikuti jejak dari Ibu Sifah Fauziah ini. Amin. Karena Bapak dan Ibu, pemerintah pada saat ini yang mana kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah itu harus memenuhi kriteria-kriteria. Ini boleh saya ceritakan, kalau dulu itu saya mengikuti yang namanya diklat kepala sekolah itu selama 1 bulan, itu sama Bapak Ibu seperti ini Zoom, itu untuk mendapatkan NUKS, nomor unik kepala sekolah. Nah, kemudian sekarang ini sudah tidak ada program itu, yaitu sekarang guru penggerak. Jadi guru penggerak ini salah satunya adalah menjadi calon kepala sekolah. Tapi alhamdulillah Bu Sifah sudah ya Bu ya, sudah menjadi kepala sekolah saat ini, tetapi tetap semuanya harus dijalankan dengan baik. Kemudian walaupun selama 6 bulan harus sabar, harus tetap semangat sampai selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, apabila ada yang kurang, apabila ada kata-kata yang kurang ya Bu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sedikit kami perkenalkan narasumber kita, yaitu nama Ibu Sifah Fauziah MPD, bertugas sebagai Kepala SMP Cendrawasih II. Beliau juga sedang mengikuti kegiatan Guru Penggerak Angkatan ke-6. Kepada Ibu Sifah Fauziah MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Yuni atas waktunya. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya untuk berpantun sedikit. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah, sambut pagi dan siang dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Satu lagi nih Bapak Ibu, ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai Bapak Ibu guru, semoga kita tetap semangat. Semangat. Saya terus guru-guru hebat seluruh Indonesia. Saya buka saja kegiatan pada hari ini. Mohon izin Ibu Sri dan rekan-rekan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Handayani SEMPD, Kepala Sekolah SMA Cendrawasih II. Yang terhormat Kepala SMP Cendrawasih I, Ibu Siti Kurniawati. Yang terhormat Bapak Ibu rekan guru baik dari SD, SMP, SMA Cendrawasih Unit Pondok Aren, dan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru hebat baik dari sekitar Tangerang Selatan, DKI dan sekitarnya. Puja syukur, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa la alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini kita semua bisa diberikan kesehatan lahir dan batin, tetap semangat meskipun weekend dengan aktivitas kita. Sifatnya saya akan sharing-sharing berkaitan dengan pengimbasan budaya positif di sini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Mungkin sebelum saya share screen, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Handayani dan teman-teman dari Cendrawasih yang sudah memberikan kesempatan membantu saya mengarahkan dan mendukung baik support, tenaga dan pikiran. Alhamdulillah saya sudah sampai di titik ini gitu.
Mudah-mudahan teman-teman yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dari Kementerian Pendidikan, jangan patah semangat, terus mencoba, nanti rezekinya akan mengalir begitu saja. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang belum mengikuti. Alhamdulillah kegiatan guru penggerak ini, mohon izin laporan Ibu Sri, saya dimulai di bulan September. Hampir sudah 3 bulan saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini yang memang dilaksanakan secara daring. Setiap 1 minggu itu kurang lebih 4 hari di sore hari. Biasanya digunakan itu setelah pulang sekolah sampai maghrib dan tugas-tugasnya yang lain. Tapi jangan takut teman-teman, semuanya bisa dilaksanakan dan kita yang penting mensiasati atau menghemat mengatur waktu dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas atau kesibukan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, saya izin share screen. Mungkin sebelum kita memulai, 5 detik saja, pejamkan mata Ibu untuk bisa merelaksasikan kepenatan yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu, agar apa yang sudah kita lakukan bersama, sudah Bapak Ibu lakukan, bisa menjadi semangat buat diri Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk merelaksasikan badan. Mungkin yang 1 minggu ini telah melakukan kegiatan yang begitu padat dengan kegiatan rutinitas di sekolah masing-masing, baik mengajar atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Mungkin kadang kita merasa agak bosan, tapi dengan niat baik kita bisa menjadikan sebuah pengalaman untuk menambahkan semangat kita, menjadikan diri kita menjadi orang yang terbaik, bisa menjadi panutan untuk semua orang, bisa menjadi contoh untuk semua orang. Rendahkan diri Bapak Ibu untuk menjadikan seseorang yang hebat untuk anak didik, untuk masyarakat sekitar. Jauhkan pikiran-pikiran yang mungkin membuat kita tidak semangat atau hal-hal yang negatif kita buang semuanya, relaksasikan hati, tenangkan jiwa. Mudah-mudahan apa yang sudah diniatkan oleh kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, cukup Bapak Ibu. Sekarang saya izin untuk membuka slide yang akan saya paparkan berkaitan dengan aksi nyata modul 1.2. Sudah terlihat ya Bu Yuni? Ya, sudah jelas Bu. Sudah jelas ya Bu Yuni, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, di sini saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapat selama 3 bulan ini saya mengikuti kegiatan tentang guru penggerak di sini. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Cendrawasih 2 Kota Tangerang Selatan. Izinkan saya untuk memaparkan materi berkaitan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Memang sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata setelah mengikuti banyak hal-hal yang memang saya alami untuk yang saya dapatkan selama menjadi calon guru penggerak ini. Ternyata ada hal-hal yang mungkin melenceng-melenceng sedikit yang tidak sesuai dengan arahan. Memang sekarang canang Kementerian Pendidikan, menteri kita, Bapak Nadiem menyatakan merdeka belajar untuk murid, bukannya tidak merdeka untuk tidak belajar, tapi merdeka untuk mencari pembelajaran yang lebih kreatif. Materi yang akan saya paparkan di sini ada 7. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi counter restitusi, keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Bapak Ibu yang terhormat, latar belakang
dalam permasalahan budaya positif di sini, menurut filosofi Ki Haji Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, anak-anak perlu diberikan kebebasan Bapak Ibu dalam belajar seperti berpikir, dituntut oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah melalui yang namanya merdeka belajar. Nah, mengkuatkan tujuan pendidikan yaitu mewujudkan yang namanya, nantinya kan kita semua menggunakan kurikulum yang namanya kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja di situ? 6 dimensi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, Bhinneka Tunggal Ika, bergotong royong, kreatif, bernara kritis, dan mandiri. Nah, butuh pembiasaan-pembiasaan Bapak Ibu dalam budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Nah, Bapak Ibu, kadang kita melakukan perubahan atau paradigma. Coba, ada Bapak Ibu kegiatan yang sekarang yaitu kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak, ayo kita lakukan berperan sebagai A ataukah yang B. Nanti kita sama-sama berdiskusi ya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu mengepalkan tangan Bapak Ibu, sobeklah sekertas-kertas kecil tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu yang mungkin benda yang di dekat Bapak Ibu boleh Bapak Ibu pegang, silakan, apapun bentuknya, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Ini untuk yang berperan sebagai A. Nah, coba ada yang ingin berperan sebagai B. Kalau yang berperan sebagai B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, perubahan paradigma berperan sebagai A atau berperan sebagai B, nah kira-kira kita akan melepaskan benda yang kita berharga ini atau tidak gitu, sesuai berperan sebagai si B. Nah, coba saya minta pendapatnya dari Bu Siti. Silakan Bu Siti. Bagaimana Bu Siti? Bu Siti sebagai peran apa Bu Siti? A atau B? A. Bagaimana pendapat Ibu Bu? Pendapat mengenai itu yang kepalan. Ya. Saya harus mempertahankan supaya tidak diambil yang B. Oke. Nah, coba kalau Bu, terima kasih Bu Siti. Kalau Bu Yuni, coba Bu Yuni berperan sebagai yang B. Bagaimana caranya Bu Yuni untuk menarik apa yang ada dipegang oleh Bu Siti ini? Nanti kita membahas tentang perubahan paradigma di sini. Gimana Bu Yuni? Belum. Mungkin sama ya Bu ya. Sama dengan Bu Siti. Kita harus untuk yang B, saya yang B, yang A ya? Ibu yang B. Yang A ya, yang A ini. Pakai ini kertas ya? Ya Bu. Menurut Ibu gimana? Mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dengan cara membujuk. Gimana nih Bu? Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita harus membuka perubahan paradigma lama yang menjadi ada hal-hal yang memang kadang kita sebagai guru dahulu beda dengan kita mengajar dengan anak-anak zaman sekarang. Kita harus bisa menarik ulur karena kadang ada siswa kita yang memang nggak bisa dirubah nih pola pikirnya. Tapi bagaimana caranya kita bisa menuntun siswa tersebut menjadi menumbuhkan minat dan bakatnya dia dan terarah apa yang ia inginkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini maksudnya dari perubahan paradigma lama ke paradigma yang baru sesuai zaman kodratnya anak-anak zaman milenial sekarang. Karena kita sekarang udah masuk ke generasi anak-anak itu di
zamannya zaman Z ya Ibu, zaman anak-anak milenial, di mana anak-anak itu yang kalau kita marahin mereka akan semakin memberontak. Kalau kita diamin atau kita haluskan, mereka juga akan membuat sesuatu yang berbeda. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana caranya kita menjadi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Yang pertama, perubahan paradigma di sini adalah teori kontrol, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan teori kontrol di sini? Ilustrinya guru mengontrol murid. Yang kedua, semua pemuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memkuatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memkuatkan karakter. Jadi kadang misalkan salah satu contoh, anak murid kita di sekolah ada yang terlambat. Seorang guru piket menegur, tapi menegurnya secara emosi atau menggunakan karena kamu itu telat terus sih nak, gitu. Misalkan nadanya tinggi. Nah itu kan guru mengontrol sebuah murid, tapi kita sudah betul belum pengarahan untuk anak mengatasi anak yang terlambat tersebut. Harusnya kan kita menegur, kenapa sih kamu terlambat nak? Apa alasannya? Nanti kan dia murid tersebut akan merasa bersalah dan bisa memkuatkan karakternya. Oh iya, ternyata saya terlambat nih. Apa yang harus saya lakukan untuk hari-hari berikutnya untuk menjadi seorang siswa yang bisa disiplin. Nah, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilustri kontrol. Yang selanjutnya, di sini ada disiplin positif berkaitan dengan dari Dr. William Dexter. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi gini Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa menuntun seorang murid itu mengikuti apa yang kita inginkan, tapi kita harus lebih tahu keinginan apa yang mereka harus dia menginginkan yang kita tidak tahu. Jadi kita bisa mempola-polakan hidup budaya positif yang makna disiplinnya itu untuk belajar kontrol diri di situ. Nah di sini teori kontrol di sini juga semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama, teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk menambahkan imbalan, untuk menghadiah diri sendiri, nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Nah, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsep menciptakan pilihan baru. Nah, 5 posisi kontrol di dalam budaya positif apa saja? Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pembantu, yang kelima manajer. Nah, segitiga restitusi di sini yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sini ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Mungkin yang mengajar di SMP atau di SMA, anak-anak itu kan udah membuka ingin mencari jati dirinya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang guru bisa menuntun mereka mau kemana mereka tujuannya. Misalkan dari SMA, dia akan mau kuliahnya kemana. Kita akan hendak mendorong untuk menuntun mereka sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, strategi penerapan disiplin positif sangatlah penting. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal sebagai pendidik. Tujuan kita sebagai seorang guru adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal yang mungkin saya pahami, yang akan saya berbagi kepada Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan universal di sini? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintasan bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Nah, yang ketiga, ada motivasi perilaku. Ya, silakan. Bu Siva belum share screen lagi tadi setelah yang kepalan tangan tadi.
Kan share screen-nya dihilangkan ya? Apanya? Share Sudah. screen. Ibu mau menanggapi yang itu ya, Bu? Oh, sudah ya, Bu ya? Sudah, Ibu. Siap-siap. Oke, terima kasih Bu Romi. Selamat datang Bu Romi, terima kasih. Saya lanjutkan ya Bu ya. Tadi Baik. di halaman selanjutnya. Oke, siap. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Dan Gosen dalam bukunya Rationalist School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi yang bersifat eksternal. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya atau motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, kadang kita masih melakukan kesalahan dalam memberikan hukuman atau penghargaan yang terlalu berlebihan kepada anak, karena kalau menurut budaya positif atau segitiga restitusi ini, kita tidak boleh memberikan hukuman atau penghargaan yang terlalu berlebihan. Karena apa? Nanti kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, hukuman sendiri bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan atau satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Memang kadang kita juga tidak tanpa kita sadari, kadang-kadang karena dengan kesibukan kita mungkin di mengajar atau kegiatan-kegiatan lain, di kelas ada anak yang tidak fokus dengan pembelajaran kita, makanya kita langsung memberikan hukuman atau menjas anak itu, kok nggak fokus terus ya, ngobrol terus ya, kadang-kadang suka gitu ya Bapak Ibu, kita kalau kelas ini mulu nih, ngobrol terus atau bagaimana. Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan si anak juga, kita harus menyadari kita sudah menjadi guru yang benar-benar ditunggu tidak sih di sekolah, apakah kita menjadi seorang guru yang hanya memberikan sebuah materi saja, tidak melihat minat dan bakatnya mereka. Nah, di sini kita saling berdiskusi nanti. Nah, yang kedua tentang penghargaan. Apa yang dimaksud dengan penghargaan? Menurut Alif Kohn tahun 2015, mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan dan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa sih penghargaan? Maksudnya penghargaan sih pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada contoh gambar bagan Bapak Ibu. Mungkin yang kadang kita terlalu berlebihan sebagai seorang guru, yang terlalu menjudge si anak malas, si anak bersalah, kita hukum, lalu kita berikan hukuman. Nanti mungkin yang menjadi wakil kesiswaan atau pembina OSIS atau semuanya di dalam budaya positif ini semuanya bekerja sama, baik dari kepala sekolah, BK, wali kelas, wakil-wakil kepala sekolah untuk menjadikan sekolah kita atau budaya positif yang kita kembangkan di sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Salah satu contohnya kita lihat tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau dilihat dari hukuman atau konsekuensi, dia disebut sebagai hukuman. Kenapa nih Bu Siti? Saya minta sharing-sharingnya Bu Siti Romiati. Bu Romi? Bu? Ya, silakan Bu Romi. Mohon maaf Bu, bisa diulang Bu Sifah. Mohon maaf. Di sini kan ada salah satu contoh Bu Romi tentang tindakan guru, hukuman atau yang dimasukkan dengan konsekuensi. Saya ada 3, 4, 5, 6, 7 poin dari tindakan guru dan kita bagikan di sini sebagai hukuman dan yang ketiganya sebagai konsekuensi. Nah, menurut Bu Romi seperti apa Bu Romi? Kalau hukuman nanti berbeda dengan konsekuensi, nanti akan ada akibatnya kepada siswa. Kita beri hukuman dan kita beri konsekuensi itu nanti akan berakibat berbeda kepada siswa. Seperti itu Bu Sifa. Oke, baik, terima kasih Bu Romi. Memang betul ya Bu Romi, karena kita akan memberikan sebuah hukuman, ada akibatnya. Kita memberikan konsekuensi kepada seorang siswa juga ada akibatnya. Nah, salah satu contohnya ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kira-kira
hukuman kita itu udah benar belum ya? Kira-kira seorang murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya itu konsekuensi yang memang mereka harus lakukan. Nah, kira-kira kita seperti apa di sini? Nah, di sini ada penjelasannya nih Bapak Ibu. Ada identitas yang gagal, ada identitas sukses. Di sini kita sifatnya sharing-sharing yang apa yang sudah saya dapat di pembelajaran guru penggerak ini. Ternyata kalau kita memberikan sebuah hukuman kepada seorang siswa, kita itu bisa juga dengan perkataan-perkataan kita yang tidak kita sadari, kita sudah menyakiti anak tersebut. Ataukah kita malah dibenci sama anak tersebut gara-gara kita marah-marah, atau menegur tanpa sebab, atau bagaimana. Nah, merasa si siswa tersebut akan mendapatkan korban atau tidak mendapatkan keadilan. Murid bisa merasa tersakiti, perilaku pasif, dan sistem yang tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Jadi, memang tata tertib yang kita sudah lakukan di sekolah, memang itu harus kita canangkan. Tapi kita juga harus memikirkan apakah hukuman dan konsekuensinya untuk anak-anak tersebut yang melakukan kesalahan. Nah, di sini ada identitas suksesnya, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi ada perbedaan. Nah, ada yang bersifat negatif, netral, dan ada yang positif. Kalau konsekuensi, misalkan si Adi menumpahkan air mengenai buku pelajaran Sirina. Nah, berarti kan konsekuensinya si Adi itu harus membersihkan atau menggantikan bukunya Rina untuk tidak basah lagi. Nah, konsekuensinya seperti itu. Tapi jangka pendeknya mungkin korban bisa diabaikan, anak dibuat tidak nyaman, atau penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Selebihnya dia akan begitu lagi gitu. Itu sifatnya netral. Nah, kalau di dalam segitiga restitusi, itu pilihan Bapak Ibu, merupakan sebuah pilihan yang menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, nah murid mendapatkan penguatan. Apa sih kesalahannya dia? Jadi kita itu di sini saya mau mengarahkan, kalau memang anak kita ada yang salah, kita lihatkan dulu, kita tanyakan baik-baik, kenapa ia melakukan kesalahan tersebut, apa yang dia harus perbaiki dari kesalahan tersebut. Jadi membuka mindset-nya dia, oh dia itu tidak boleh terlambat, apa alasannya dan bagaimana gitu ya. Nah, dari apa yang kamu yakini, bisa juga dari pertanyaan tersebut, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini gitu, misalkan. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu lebih enak dan bisa kita lebih nyaman, dan kita sebagai guru, Bu Siva itu galak, Bu Siva mau begini gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara guru yang satu dengan yang lain. Kita sama, satu persepsi, visi dan misi kita sama di dalam sebuah sekolah. Harus menjunjung budaya positif. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud restitusi di sini? Mungkin Bapak Ibu masih awam gitu, apa sih restitusi ya gitu. Awalnya juga saya seperti itu. Ternyata ada hal-hal yang memang ternyata tidak boleh seperti itu ya, setelah saya mengikuti guru penggerak, bahwa ada proses-proses dalam penanganan anak. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dalam bagaimana mereka harus melakukan orang tersebut. Dan di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan si anak, kita buka pikiran dia salahnya kenapa sih? Apa yang harus kamu lakukan dari kesalahan kamu? Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5 nih Bapak Ibu. Yang bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Nah, selanjutnya nanti saya akan menayangkan sebuah video, saya akan melanjutkan dulu materinya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum itu maksudnya gimana sih? Yang pertama itu pengertian dari penghukum adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Membuat orang merasa bersalah maksudnya apa? Guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Contoh perkataannya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa yang kamu harus lakukan, misalkan seperti itu. Aku sangat kecewa sekali nih dengan kamu tidak bisa fokus dalam pembelajaran ibu. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, di teman, sebagai teman, di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu berpersuasif. Misalkan seperti mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu kan hal negatif dari posisi teman. Ada bila seorang guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, yang keempat, kita memantau. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ada juga sebagai 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini dalam berada kontrol yang mana nih? Mungkin Bu Kartika sudah refleksi sebagai seorang guru. Nah, kira-kira Bu Kartika berada di posisi kontrol yang mana nih Bu Kartika? Yang sebagai penghukum nih kayaknya saya. Kenapa tuh Bu Kartika? Suka kadang udah kesel gitu ya, udah hukum aja anaknya gitu biar takut, terus yang lain juga biar takut, terus masalah selesai. Tapi ternyata nggak gitu juga ya. Tapi seharusnya kita tidak boleh menghukum ya Bu Kartika ya. Iya betul, dengan adanya materi restitusi ini kita bisa belajar bagaimana bisa mengontrol emosi ya gitu. Jadi kita lebih bisa merendah gitu harusnya. Iya. Ayo kamu masuk ke kelas ya bisa. Ayo masuk ke kelas. Kenapa sih kamu ada di luar kelas aja gitu ya, bahasanya lebih lembut gitu. Jadi setelah kita melakukan kegiatan ini malah kita berpikir, malah anak juga mikir kok sekarang ibu berubah ya gitu ya Bu Kartika ya. Iya. Betul. Berarti untuk restitusi ini bisa berlaku untuk semua guru ya, bukan untuk kepala sekolah aja atau gimana nih Bu? Semuanya berlaku di sini, baik itu kepala sekolah, guru mengajar di kelas, wali kelas, apalagi guru BK dan kesiswaan. Jadi semuanya stakeholder berperan penting untuk membudayakan budaya positif di sekolah. Begitu Bu Kartika. Oke, terima kasih Bu Siva. Sama-sama Bu Kartika. Nah, Bu Kartika udah mencontohkan nih Bapak Ibu berkaitan tentang posisi kontrol yang mana di dirinya. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah pembelajaran ternyata kalau kita ingin membuat situasi pembelajaran kita menarik, lebih inovatif dengan model-model pembelajaran, mungkin model-model pembelajaran Bapak Ibu lebih memahami banyak model-model pembelajaran yang kita bisa gunakan di sekolah atau di kelas kita masing-masing, di bidang studinya masing-masing. Nah, ternyata kita harus yang keenam ini materinya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada pengertiannya Bapak Ibu. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hal ini dikarenakan keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan curah pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Jadi, usahakan di dalam sebelum kita melakukan pembelajaran, penjelasan materi kita misalkan saya mengajar bahasa Indonesia, kita harus membuat keyakinan kelas kita dulu, di kelas kita seperti apa gitu, untuk mengontrol, untuk memotivasi bahwa dia tuh tidak ada tekanan belajar sama kita gitu, tidak hanya dituntut untuk bisa
Kade untuk memahami sebuah puisi, tapi dia juga bisa tahu apa sih kegunaan untuk puisi di sini atau bagaimana caranya bernegosiasi dengan baik, dan di situ kita harus mengatur keyakinan kelas kita di setiap pembelajaran di kelas kita, di baik tingkatan yang kita mengajar di sekolah. Jadi agar anak-anak tuh tahu bahwa seorang guru itu punya keyakinan kelas dan mereka bisa mengikuti kegiatan kita secara bersemangat gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya gambar yang saya ambil dalam aksi nyata saya di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sini dengan kelas 10 IPA di sini di SMA Cendrawasih. Kita bisa menggunakan warna-warna kertas untuk melakukan keyakinan kelas apa yang kita ingin laksanakan di kelas. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas, salam hormat, atau datang tepat waktu, menyapa teman, sama izin ke kamar mandi juga menjadikan sebuah keyakinan kelas. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Apa ini maksud segitiga restitusi di sini? Adalah proses dialog guru atau orang tua agar anak dapat menghasilkan murid yang mandiri, Bu, dan bertanggung jawab. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan anak salah atau dia melakukan sebuah kesalahan, kita ingin membuka mindsetnya dia dulu dengan menggunakan segitiga restitusi ini agar antara proses dialog guru atau orang tua sebagai orang tua di rumah untuk mendapatkan memaksimalkan atau menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada anak yang bersalah, dia harus tahu bagaimana bagaimana alasannya dia salah dan bagaimana dia memperbaikinya. Nah, tahapan segitiga restitusi di sini ada 3, menstabilkan identitas atau kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi nggak ada semua anak itu yang memang bandel banget, tidak ada. Anak itu udah dilahirkan oleh ibunya masing-masing, punya kodratnya masing-masing, dan tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang melebihi pintaran. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menggoreskan tinta-tinta kita di kertas putih menjadi sebuah tulisan-tulisan kaitan-kaitan dengan ilmu pengetahuan yang kita bisa berikan kepada mereka, menuntun mereka menjadi seseorang yang benar-benar ini loh belajarnya seperti ini, apa yang mau kamu arahkan untuk kehidupan kamu ke depannya, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi Bapak Ibu, mungkin tidak begitu terlihat ya. Nah, di sini bisa kita tanyakan kalau seandainya kita mendapatkan murid yang bersalah, kita bisa tanyakan, kamu kenapa sih mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Kenapa sih kamu telat terus, misalkan gitu ya? Kita dengarkan mereka terlambatnya seperti apa, mungkin apakah lagi mengurus orang tuanya sakit atau memang ada keperluan keluarga atau apa? Bannya bocor, jadi koordinasi untuk kepada murid, kepada tim piket dan lainnya. Nah, apa yang cara lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kita tanya lagi nih Bapak Ibu. Jadi kita tahu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Dan nanti kita mantapkan kepada mereka bahwa kita juga pernah seperti itu, gitu. Kita tidak boleh malu untuk bilang kita salah, Bapak Ibu. Kita juga bisa bilang, kamu ini, Ibu juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan, nak, misalkan gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kekecewaan, kesalahan. Tapi bagaimana kita untuk mengatur, untuk memperbaiki dari kesalahan kita tersebut. Jadi mereka kan bisa berpikir, oh ternyata saya salah seperti ini. Dan keyakinan hatinya bahwa dia harus membenarkan seperti apa. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan terakhir peraturan kelas. Oke, kesimpulannya, penanaman budaya positif sangat penting untuk menumbuhkan nilai karakter murid-murid, dimotivasi untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk menanamkan disiplin positif pada murid haruslah dimulai dari contoh teladan kitanya, Bapak Ibu.
sebagai seorang pendidik. Menanamkan disiplin positif dapat difasilitasi dengan pembentukan dan menyepakati keyakinan kelas dengan para pendidik, mengambil posisi kontrol tertentu dengan maksud untuk memfasilitasi siswa untuk melakukan proses segitiga restitusi dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang anak didik hadapi dalam memenuhi kelima kebutuhan dasarnya. Nah, itulah paparan dari saya berkaitan dengan budaya positif di sini. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Yuni. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Ibu Siva, terima kasih atas paparannya. Semoga yang disampaikan oleh paparan yang disampaikan oleh Bu Siva tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai kita selaku pendidik. Terima kasih. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, Terima kasih Bu dipersilakan. Ini. Ya, Bu ini mungkin sebelum kita adakan tanya jawab di sini, saya mungkin mau izin untuk memutarkan sebuah video Bapak Ibu. Oh ya, silakan. Dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4, pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Selamat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi, dan ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar Naren terima kasih untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itulah Bapak Ibu dari video untuk memantapkan materi kita berkaitan tentang budaya positif ini. Baik, saya persilakan kepada Bu Yuni. Baik, Bu Siva, sangat menarik sekali videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami persilakan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Boleh, Bu Yuni? Ya, silakan. Ibu Asmi ya. Pak Karsimun. Pak Karsimon. Ya, silakan Pak Karsimon. Mau bertanya Ya, terima apa? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan mau bertanya, menyimpulkan dari apa yang tadi sampaikan oleh Bu Siva, bahwa konsep budaya positif sekolah sebenarnya sudah bagian dari kegiatan kita sehari-hari yang sebenarnya sudah kita lakukan ya selama ini gitu ya. Contoh dari tadi kasus anak melanggar peraturan sekolah, itu kan bagian dari tata tertib sekolah, itu kan merupakan bagian dari budaya positif ya. Tentunya juga yang lain misalnya cinta kebersihan, kejujuran, toleransi dan sebagainya itu. Cuman tadi dibahas kan berkaitan dengan kasus kejadian anak di sekolah yang melanggar tata tertib. Nah, sebenarnya kuncinya yang pertama itu merubah paradigma guru dulu. Yang kedua pendekatan, yang ketiga adalah keteladanan. Kalau menurut saya ya,
Nah, merubah paradigma guru ini tidak mudah gitu. Ya, ini yang tidak mudah. Jangan kita mau merubah murid, kita sendiri aja susah untuk merubah. Padahal guru ini sebagai agen perubahan. Nah, merubah paradigma guru ini yang kita sama-sama nih, mau tidak mau nih. Ya, jadi jangan seolah-olah muridnya yang jadi objek gitu. Jadi guru, berubah paradigma dulu. Yang dua, pendekatan. Ini contoh anak yang terlambat dan sebagainya. Ya, itu memang membutuhkan pendekatan. Karena apa? Ketidakdisiplinan terhadap anak-anak kan antara satu anak-anak kan beda-beda kondisinya. Ada yang memang anak lambat memang biasanya rajin, tiba-tiba mungkin karena malam begadang terlambat. Tapi ada yang anak memang sudah terbiasa tiap hari seperti itu. Saya punya murid tuh di 9B itu. Hampir tiap hari. Saya tanya katanya bangunnya kesiangan. Nah, seperti itu. Nah, tentu pendekatannya beda. Itu. Yang tiga adalah keteladanan. Teladanan dari kita. Gitu. Itu penting itu. Ya, apapun, konsep apapun, kalau tidak ada keteladanan dari kita itu anak disiplin, kita sendiri nggak disiplin, ya pasti susah itu diwujudkan itu. Jadi, menurut pendapat saya, kesimpulan dari konsep budaya positif ini ya mulai dari guru, yang kedua adalah pendekatan, yang ketiga adalah keteladanan. Mungkin itu Bu Siva, ini sih pendapat saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung langsung dijawab aja Ibu. Tapi ya Bu Yuni, karena kita sampai pukul 13.20. Betul Pak Karsimun, apa yang sudah Pak Karsimun sampaikan, saya sepakat sekali dengan Pak Karsimun, karena memang kalau kita ingin merubah seseorang itu kita harus memberikan contoh kita terlebih dahulu ya, yang betul-betul paradigma guru terbisa dulu. Makanya tata tertib yang sudah ada kita jadikan sebuah visi dan misi kita bersama, mau dibawa kemana arahan tata tertib yang kita lakukan. Jadi jangan sampai mindset seorang satu guru yang A dengan guru yang B itu berbeda gitu. Jadi harusnya sesuai dengan visi dan misi yang terarah gitu ya, menggunakan paradigma. Yaitu yang kedua, memang kita harus pendekatan kepada si anak. Kenapa sih si anak tersebut melakukan keterlambatan atau melakukan kesalahan, atau dia malas belajar atau bagaimana, kita harus melakukan pendekatan si anak dulu. Dan kita lihat permasalahan apa yang mungkin faktor dari rumah atau anak tersebut memang anak yang broken home atau bagaimana. Yang ketiga memang keteladanan dari kita. Betul Pak Karsimun. Terima kasih Pak Karsimun atas tanggapannya. Ya. Selanjutnya Ibu Asmi Hayatun, silakan Ya, Ibu. terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siva atas pemaparannya, dan ini tadi rangkaian videonya sangat menarik, dan khususnya yang pernah saya alami di sekolah, pastinya yang poin pertama menegur dengan emosi, yang kedua dengan teman, dan yang ketiga itu tadi ada yang secara anak itu sudah berpikir ya Bu, atau dan sebagainya. Nah, yang sering kita lakukan itu, bukan kita lakukan, yang saya sering temui itu yang pertama dan yang teman ya. Tapi kendalanya sekarang tadi Ibu Siva mengatakan kita ini menghadapi generasi peserta didik yang memang milenial gitu. Nah, anak itu sekarang mulai berani, bukan berani ya, merespon cepat pertanyaan dan ulasan yang oleh guru itu sampaikan. Dan kalau ingin menjadi teman, terkadang kita serba salah nih Bu Siva. Kita ingin menjadi teman itu sebagai lawannya itu anak itu agar bisa nyaman. Tapi lama-lama kenyamanan, anak-anak itu malah menjadi istilah kasarnya tuh tidak hormat ya itu. Jadi saya bingung cara menghadapi siswa, apalagi saya mengajar di SMA yang dimana notabene itu sudah hitungannya bukan remaja ya, sudah dewasa seperti itu. Dan bingung kalau tadi pendekatan kepada siswa yang sering terlambat itu terkadang ya pertama mungkin menghindari pelajaran yang memang tidak disenangi, apalagi yang bentuknya hafalan atau lain sebagainya, dan mungkin ada yang rumahnya jauh atau tidak menggunakan alat transportasi pribadi dan sebagainya. Dan saya ingin bertanya bagaimana menyikapi siswa yang memang notabene sering sekali terlambat padahal rumahnya dekat dengan sekolah, dan dia saat diberi hukuman sekali, dua kali, tiga kali, dan keempat kalinya tuh anak itu disuruh pulang
agar orang tuanya datang ke sekolah gitu. Dia malah menjawab, ngapain sih Bu, ribet deh. Akhirnya dia pulang tapi orang tuanya dia nggak kembali, orang tuanya juga nggak datang gitu. Itu gimana tuh Bu? Kita udah berbagai cara sudah, yang tadinya hanya guru piket saja, akhirnya kepala sekolah pun ikut terjun untuk menghadapinya seperti itu. Terima kasih Bu Siva. Baik, terima kasih Bu Asmi atas pertanyaannya. Apa yang pernah Bu Asmi alami? Saya juga pernah mengalami anak-anak yang keterlambatan seperti itu. Jadi balik lagi, mungkin jawaban saya, memang kita ini, karena anak ini kan dititipkan di sekolah ya Bapak Ibu ya, dititipkan di sekolah, kita di mana kita untuk mengatur dan membentuk pola pikir si anak tersebut dan harus berakhlak, meskipun banyak kendala-kendala yang kita alami. Mungkin yang pertama, kita harus kerjasama juga dengan orang tua di rumah Bu Asmi, karena kita tidak bisa mengontrol di sekolah. Di sekolah kita bisa mengontrol dengan baik kegiatan apapun yang mereka lakukan, tapi untuk di luar sekolah atau di dalam rumah, bagaimana penanganan orang tuanya? Apakah orang kita bisa lihat juga, apakah orang tua yang Bu Asmi saya tanyakan tadi, orang tuanya, ataukah dia sibuk kerja, ataukah memang dia masa bodoh terhadap anaknya, kan ada juga seperti itu. Jadi pendekatan dengan orang tua itu sangat penting. Bagaimana kita mengarahkan kepada orang tua, yuk Bapak Ibu kita bekerja sama untuk menangani anak ibu. Anak ibu ini sering telat, kenapa ya? Apa masalahnya? Gitu kan? Kita harus cari tahu gitu. Sampai setitik jenuh pun kita tidak boleh, jangan sampai kita udahlah dia selalu telat terus nih gini-gini gitu, terus kitanya capek sendiri gitu. Tapi tetap kita harus semangat untuk memberikan motivasi kepada si anak tersebut. Seiringnya waktu, dia merasa akan bosan dan merasa dia malu sendiri, kok aku lagi sih yang dipanggil, kok saya lagi sih Bu Asmi yang dimarahin ya. Ya iya, kenapa? Karena kamu telat terus misalkan gitu. Jadi memang pendekatan kepada orang tua, pendekatan orang tua juga sangat penting, pendekatan kepada anak, dan sama pendukung kita di sekolah, bukan hanya Bu Asmi saja yang menegur anak tersebut terlambat gitu. Meskipun pada saat yang Bu Asmi alami itu pada saat mungkin tugas yang Bu Asmi sebagai guru piket, misalkan ketemu dia lagi, tapi nanti Bu Asmi akan berkoordinasi, berkolaborasi kepada tim Bu Asmi di sekolah gitu, baik di wali kelas, nanya permasalahannya dia apa di kelas, terus ataukah ke guru BK, atau titik akhirnya nanti ke kesiswaan atau kepala sekolah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita berkolaborasi bersama untuk menyadarkan bahwa anak itu tidak boleh kenapa sih kamu harus terlambat terus? Apa yang kamu harus lakukan? Apakah kamu mau begini-begini saja? Udah ketinggalan zaman nantinya atau bagaimana? Jadi cara-cara itu pastinya banyak gitu ya. Tapi mungkin pendapat saya, yang sedikit saya juga mengalami, sharing-sharing, ya begitu yang kita harus lakukan. Begitu Bu Asmi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Atau Bapak Ibu yang lain? Atau punya hal yang sama seperti Bu Asmi? Silakan. Pak Karsimon ya, Pak Karsimon. Kalau Pak Karsimon ya, silakan Pak. Dari kasus video tadi, itu yang anak terlambat terus berulang-ulang, kan ini lebih cenderung untuk melibatkan orang tua. Gitu ya. Karena ini kan tanggung jawabin masalah anak ini kan bukan tanggung jawab sekolah saja dan guru, tapi orang tua juga ikut terlibat. Ini terutama anak-anak yang sering terlambat kan begitu. Nah, itu. Kalau menurut pendapat saya ya, kecuali kalau yang terlambatnya jarang, tapi kan ada anak yang hampir setiap hari seperti kayak kebiasaan, itu paling mau nggak harus melibatkan orang tua, itu penyelesaiannya. Itu menurut saya itu Bu. Terima kasih Pak Karsimon. Gimana Bu Asmi? Ya, sudah cukup jelas Bu Siva dan Pak Karsimon. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Asmi. Saya kembalikan lagi pada Bu Yuni. Silakan Bu Yun. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Sudah tidak ada Bu? Mungkin ada tambahan, mungkin dari Ibu Sri. Mungkin dari Bu Sri, Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuni waktunya, Bu Siva.
Dari apa yang tadi Ibu Supa paparkan, itu adalah kita sebagai guru itu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kondisi siswa pada saat ini memang Bu, kalau zaman dulu itu siswa itu masih takut sekali sama guru ya. Cuma dilihat dari jauh aja udah takut. Tapi kalau anak zaman sekarang itu kita tegur dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan mereka, itu mereka berani menjawab mungkin seperti itu. Itu tadi yang saya lihat dari paparan yang Bu Siva sampaikan, dan tentunya kita ini Bapak Ibu guru sebagai guru itu adalah selalu belajar dan belajar sehingga bisa mengawal atau mendampingi anak didik kita yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sampai nanti mereka menemukan jati diri dari siswa itu tadi. Mungkin hanya itu Bu Siva yang bisa saya garis bawahi dari apa yang tadi Bu Siva paparkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Saya kembalikan kepada Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Nah, ada yang pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Bu Esti, silakan Bu Esti. Saya nambah lagi deh Bu, kalau nggak ada yang nanya. Ya, silakan. Silakan Pak Kasimun. Budaya ini istilah lain kan sebenarnya pembiasaan. Sebenarnya pembiasaan. Orang terbiasa itu kan bisa, karena sudah terbiasa, bisa juga dipaksa kan begitu. Itu kan Bu, supaya nanti jadi terbiasa kan. Kalau yang terlatih itu kan mau nggak mau harus dipaksa. Memang kadang-kadang ada agak sedikit bertentangan Bu. Di kurikulum sekarang kan kita tidak boleh melakukan katakanlah intervensi terlalu berlebihan, apalagi menyakit perasaan dan sebagainya dengan kalimat mungkin yang nggak tepat. Tapi juga kalau kita tidak sedikit agak ada tekanan ini juga anak juga kadang akhirnya mengulangi kesalahan yang sama kan begitu. Yaitu tadi jadi terbiasa, tapi awalnya memang harus dipaksa kan begitu. Nah itu kalau menurut pendapat saya. Jadi kembali lagi tadi bagaimana pendekatannya itu, pendekatannya ke anak. Tentunya kita melihat situasi dan kondisi masalah anak kan gitu. Kita sebenarnya udah mengalami lah hal yang permasalahan anak ya itu. Yaitu kembali lagi ke pendekatan, bagaimana pendekatan guru terhadap anak. Tentunya lihat apa permasalahannya kan begitu. Itu Bu Siva. Jadi terpaksa juga perlu juga itu harus ditekan artinya. Tekan dalam arti bukan tekan kita membuli atau psikis ya, menekan psikisnya, tapi artinya nadanya mungkin agak sedikit. Tapi saya nggak setuju dengan cara video yang pertama dan kedua itu. Kayaknya di Cendrawasih nggak ada lah guru yang seperti itu. Ya kalau ada itu kayaknya ya kebangetan itu. Itu kan menurut saya kayak bukan guru itu, ya nadanya seperti itu. Saya nggak setuju tuh Bu. Itu Bu Siva. Ya, terima kasih Pak Karsibun. Memang betul ya, kita sekarang ini dituntut menjadi seorang guru zamannya sekarang, karena kita mendidik kepada anak-anak didik kita zaman-zamannya anaknya sekarang. Jadi memang pola pemikiran kita, paradigma kita yang lama. Kalau dulu memang betul kata Bu Sri, saya pribadi juga kalau udah ada satu guru yang sedikit contoh, guru yang memang saya takutin gitu, kayak seperti guru bahasa Inggris sama akuntansi. Kalau dia udah masuk ke kelas saya rasanya deg gimana gitu. Tapi kalau anak sekarang itu tuh rasanya kita masuk aja dengan strength, dengan gayanya kita, dia merasa biasa aja. Makanya balik lagi keyakinan di kelas kita harus kita tingkatkan. Nah, bagaimana caranya kita mengontrol diri kita untuk memberikan yang terbaik, keteladanan yang baik untuk anak-anak kita gitu, untuk menuntun mereka menjadi seorang yang bukan hanya ahli ilmu pendidikan tapi juga bisa
menjadikan mereka yang memiliki akhlak yang baik untuk masa depannya nanti kelaknya. Tapi insya Allah Pak Karsimun di Cendrawasih kayak seperti tidak ada seperti itu, kayak lembut-lembut gurunya gitu yang bisa mengarahkan. Setidaknya mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan budaya positif, cuman kita nggak tahu materi-materinya yang mungkin baru sekarang ini dicanangkan atau baru sekarang ini yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Terima kasih. Bu Yuni, saya kembalikan. Iya. Mungkin untuk saya, termasuk saya ya Bu ya, 5 posisi kontrol termasuk memberikan hukuman pada anak. Tapi saya memberikan hukuman kepada anak tidak terlalu berlebihan Ibu. Kalau sampai 100 kali menulis itu nggak sampai seperti itu. Kemudian kalau misalnya anak tidak diberikan hukuman, tidak ada efek jerah Ibu. Jadi kita yang pertama pendekatan, kalau misalnya tidak bisa kita sudah ada pendekatan tapi masih tetap anak itu melakukan kesalahan, nah itu baru saya memberikan hukuman. Tapi hukuman di sini tidak berlebihan dan tujuannya sebagai efek jerah. Mungkin itu Ibu dari saya. Baik. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan materi dari Bu Siva yang sangat menarik ini. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup Bu. Udah, tidak ada ya. Mungkin kita mulai yang acara yang berikutnya yaitu foto bersama. Silakan tutup on kameranya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Karena di sini cuma hanya 1 slide. Oke, baik. Yang bisa on kamera silakan. Terima kasih Bu Mina. Oke, kita foto ya. Pak Karsimun bisa on kamera. Bu Tika, terima kasih. Oke, baik. Saya foto ya. 1, Bu Septi. Siang Bu Herlina, terima kasih. Oke, baik. Saya foto ya. Berikan senyum termanis. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Cimor Bu, cimor. Kalau Tangsel ini cimor ya, cimor. 1, 2, 3. Oke, satu lagi Bu. Salam literasi. Salam literasi Bu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Yuni. Ya. Untuk acara berikutnya yaitu penutup. Acara ini akan ditutup dengan doa. Dengan demikian acara kegiatan berkaitan dengan pengimbasan sebentar Bu. Pengimbasan budaya positif. Ya, pengimbasan budaya positif untuk guru penggerak angkatan 6. Acara ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Terima kasih Bu. semuanya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu. Esti, Pak Karsimun, Bu Heni, Pak Nendi. Ya. Izin deh Bu. Ya, siap Ibu. Ya, Bu, silakan. Terima kasih Bu Roisa, Bu Heni, Bu Nur, Mbak Asmi. Salam sehat Bu Asmi, Bu Septi, Mbak Evi. Oke, saya izin live ya. Ya, Bu. Ini, assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam.